Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya dan Doa Malam yang disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Elim Balikpapan. Edisi hari ini Sabtu 4 Desember 2021. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh duduk, kami boleh ada dalam segala keberadaan kami saat ini. Kami mengambil waktu untuk bersekutu bersama-sama saudara kami, walaupun kami tidak secara fisik berdekatan, tetapi hati kami disatukan oleh kerinduan yang sama untuk memuji, memuliakan Dikau, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sambutlah kerinduan kami Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, dan kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga firman-Mu yang akan diperdengarkan boleh mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sendiri berkata-kata sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang dapat kami sampaikan dan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam ini terpilih dari Maliaki 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang merupakan pasal terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Maliaki 4 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan berbunyi demikian, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai titik ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Dari pembacaan kita yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan, diangkat sebuah tema, hari itu akan datang, bersiaplah. Jadi hari Tuhan akan datang, bersiaplah. Manasa lasaitu aloyato ma pasakka kumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup seseorang di dunia ini, semua memiliki hari spesial. Yang paling pasti adalah hari di mana kita dilahirkan, yang kita sebut sebagai hari ulang tahun. Dan di dalam perjalanan hidup kita ada hari-hari tertentu yang kemudian menjadi sungguh berarti dalam perjalanan kehidupan kita dan selalu kita nanti-nantikan. Misalnya kapan lulus SMA, kapan bisa masuk di sebuah universitas impian, bisa menikah, selanjutnya bisa memiliki anak, dan banyak hal yang kita rindukan, kita ingin capai, dan sebagian, sekali lagi sebagian kemudian tercapai, namun ada juga yang kemudian tidak tercapai. Hari-hari berharga itu biasanya akan dirayakan. Sebutlah misalnya yang pasti semuanya punya, semuanya dapat, yaitu hari ulang tahun. Sebelum perayaan ulang tahun tentu akan diadakan beberapa persiapan. Seberapa rumit persiapan itu, seberapa banyak persiapan itu, tergantung model ulang tahun yang akan kita lakukan. Tapi yang pasti ketika kita melakukan acara perayaan ulang tahun, maka suasana sukacita lah yang akan kita rasakan saat itu, karena sesungguhnya kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan, umur panjang yang Tuhan berikan, dan bersukacita bersama orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 6 bicara tentang hari Tuhan. Namun yang menarik bahwa hari Tuhan ini berbeda dengan perayaan ulang tahun di mana semua orang akan bersukacita, bernyanyi bersama-sama, makan-makan dan lain sebagainya. Ketika hari Tuhan tiba, pembacaan kita di dalam ayat 1 mengatakan menyala seperti perapian
dan semua orang fasik seperti jerami yang terbakar. Hari Tuhan merupakan hari tanpa pengharapan. Sekali lagi, hari Tuhan merupakan hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Namun kabar baiknya Bapak Ibu dan Saudara-saudara bahwa tidak semua orang akan mengalami hal yang demikian. Tidak semua orang akan terbakar, tidak semua orang akan menjadi tanpa pengharapan. Tetapi pada hari itu sebaliknya, orang-orang benar akan bersuka cita dan berpesta. Bagi orang benar, hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan. Bagi setiap orang-orang yang mencintai Tuhan dan tetap tekun dalam pekerjaannya. Ayat 4. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pengharapan untuk melakukan kebenaran. Dan kapan hari Tuhan itu akan datang? Kalau perayaan-perayaan yang lain tadi mungkin ada yang tidak jadi, ada yang tidak semua orang menikah, tidak semua orang masuk dalam universitas, tetapi hari Tuhan pasti akan datang. Sebelum hari Tuhan itu, pembacaan kita menyaksikan bahwa akan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk bertobat. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Untuk masuk dalam golongan orang-orang benar tentu bukan perkara gampang, karena penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Namun kita harus berjuang untuk mempertahankan diri sebagai orang benar. Sebab hal tersebut seperti menabur benih. Kita berpeluh, kita berkeringat, banyak tantangan, namun ketika kita menabur benih itu pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi orang benar untuk menyambut hari yang ditetapkan Tuhan untuk menggenapi kedatangannya kembali ke dalam dunia. Sehingga ketika Dia datang, dan pasti akan datang, kita akan dijumpai sebagai orang-orang benar. Terpujilah Kristus. Amin. Setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan kita bernyanyi bersama memuji memuliakan nama Tuhan, kiranya kita boleh terberkati, dan karena itu mari kita berdoa mengangkat pujian dan permohonan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu, kami menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa bahwa malam ini Engkau mengingatkan kami tentang hari Tuhan yang tentunya akan mengerikan bagi orang-orang fasik. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan visi kepada kami, memberikan pemahaman kepada kami, mengajak kami untuk bertekun dalam kebenaran-Mu, sehingga ketika hari itu tiba kami dijumpai sebagai orang-orang benar. Kiranya ya Bapa, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh bertekun, kami boleh kuat, kami boleh bertahan menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan tawaran-tawaran dunia ini, sehingga kami tidak tergolong menjadi orang-orang yang fasik. Tetaplah ya Tuhan, menyatakan pemeliharaan-Mu dalam sisa perjalanan kehidupan kami, dimanapun dan dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kami. Berdoa Bapa buat keluarga masing-masing kami, kiranya Tuhan menyertai kami di atas rumah tangga yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, baik orang tua, suami, istri, anak-anak. Kiranya Engkau memberikan hati yang damai sehingga rumah tangga masing-masing kami dalam keadaan harmonis. Terima kasih Bapa buat pekerjaan yang Tuhan karuniakan, karena lewat pekerjaan itu Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan boleh tunjukkan, sehingga mereka boleh merasakan juga berkat dari pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam usia sekolah, dalam pertumbuhan, kiranya Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan.
Juga berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sedang dalam mencari pasangan hidup. Engkau berkati mereka, tunjukkan pasangan yang sepadan dengan mereka sehingga mereka boleh menemukannya dan menemukan Kristus dalam hubungan rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Berdoa buat persekutuan kami Tuhan, jemaat Elim di tempat ini dengan berbagai kegiatan yang akan kami lakukan dan sedang kami lakukan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Persiapan pemilihan majelis gereja yang sedang berlangsung, prosesnya sedang berlangsung hingga saat ini. Pembangunan rumah ibadah, persekutuan yang kami laksanakan baik secara online maupun tatap muka ya Bapa. Persiapan Natal, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kiranya Engkau menyertai masing-masing kami dengan peran yang Tuhan izinkan kami angkat, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa ya Bapa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Sampai 1 Aldi Pratama, Amos Romario Pirade, Yusmika Daisy Limbong, dan Cerilan Christian Boro, Ibu Diana Sonya Mulder. Demikian juga yang berulang tahun perkawinan Bapak Martin S. Wola dan Ibu Marta Pangali. Bersama mereka kami bersyukur Bapak bahwa baik usia kelahiran dan usia perkawinan itu adalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bersama mereka kami mensyukuri itu dan kami serahkan sisa usia perkawinan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Biarlah dalam sisa usia itu nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring lemah ya Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka, kuatkan iman mereka sehingga mereka hanya berserah kepada Tuhan sambil berusaha untuk mendapatkan penyembuhan dari berbagai pihak yang berkompeten. Berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke kota kami, bahkan sampai ke tingkat RT RW ya Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memerintah kami dan kami boleh hidup tentram, damai di bangsa dan negara yang Tuhan karuniakan ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami. Doa ungkapan syukur permohonan ini kami bawa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Demikianlah rangkaian renungan harian Toraya dan doa malam pada saat ini. Kiranya kita boleh terberkati, kiranya kita boleh tetap teguh dalam iman dan pengharapan, sehingga ketika hari Tuhan yang akan datang dan pasti akan datang itu, kita dijumpai sebagai orang-orang yang benar. Terpujilah Tuhan. Amin.